Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada, aksi komplotan pencuri sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang. Kasus demam berdarah terus meningkat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, mayoritas pasien balita dan anak-anak. Ratusan anggota TNI dan masyarakat Palembang nonton bareng laga semifinal AFC Cup U23 Indonesia versus Uzbekistan. Waspada, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di sebuah rumah di Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang. Meski sudah ditambah kunci pengaman, komplotan ini berhasil membawa kabur sepeda motor di dalam garasi rumah. Beginilah aksi komplotan pencuri sepeda motor di sebuah rumah Jalan Sukabangun 2, Kota Palembang pada Rabu pekan lalu. Kedua pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat. Dengan santai, kedua pelaku membuka pagar rumah dan membawa kabur sepeda motor. Menurut korban, pelaku telah mengincar sepeda motor miliknya jauh hari, sebab pelaku mengetahui persis posisi garasi tempat korban memarkirkan sepeda motor. Belakang, sampai masuk manjat pagar, langsung masuk ke tempat garasi motor. Kondisi motor itu dalam keadaan tergembok? Terkunci. Seperti apa kunci pengaman yang kita pakai, Pak? Kunci gemok, pakai gemok, rantai, dan kunci stang. Pak, dari dalam rekaman CCTV ada berapa orang yang ngambil, Pak? Orang dua. Itu perkiraan usianya berapa, Pak? Sekitar 20 ke pucuk umurnya itu. Jadi selain pengaman kunci motor gembok pintu pagar dua-dua ini juga dirusaknya, Pak? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Sebelumnya, dalam kurun waktu sebulan terakhir, 4 unit sepeda motor juga raib dicuri komplotan di wilayah yang sama. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Kota Palembang. Masih terkait pencurian sepeda motor, kali ini seorang residivis kepergok saat mencuri sepeda motor di Jalan Sidoing Lautan, Kota Palembang. Korban yang geram menghajar pelaku hingga alami luka pada bagian kepala. Kepergok saat hendak mencuri sepeda motor, Tohir 43 tahun menjadi bulan-bulanan warga yang geram. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi pada Sabtu lalu di Jalan Sidoing Lautan, Lorong PMI Kota Palembang. Beruntung nyawa pelaku tertolong oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Diketahui pelaku merupakan residivis atas kasus pembunuhan serta pencurian. Pelaku mengaku mencuri sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran sudah lama tidak bekerja. Dibuka hordeng, lihat si tersangka si Tohir ini sedang mendorong motor. Kemudian langsung ditangkap oleh korban sendiri bersama kakak sepupunya. Kemudian kejadiannya hari Sabtu jam 01.00. Untuk pelaku sendiri ini apakah residivis atau ini? Pelaku sendiri memang residivis, sudah 5 kali melakukan tindak pidana. Pertama pembunuhan, pencurian dan kekerasan, dan terakhir ini curanmor. Dari tangan pelaku, polisi telah mengamankan kunci letter Y sebagai barang bukti. Polisi juga telah mengamankan sepeda motor milik korban. Muhammad Ardian Syahputra melaporkan dari Kota Palembang. Kisru pedagang dengan pengelola Plaza 16 Ilir Palembang terus bergulir hingga ke ranah hukum. Pedagang melaporkan pihak pengelola terkait pengerusakan hingga tidak adanya izin pembangunan gedung. Perseteruan antara pedagang dengan pengelola Plaza 16 Ilir terus berlanjut hingga ke ranah hukum. Melalui kuasa hukum, para pedagang melaporkan pihak pengelola ke polisi pada Selasa lalu. Para pedagang melaporkan pihak pengelola terkait pengerusakan kios dan aktivitas yang mengganggu pedagang hingga pembangunan gedung yang tidak memiliki izin.
Pedagang menganggap aktivitas pemagaran seng di Gedung Plaza 16 Ilir yang dilakukan pihak pengelola sangat merugikan mereka. Pembangunan mereka itu tidak ada izin, itu yang pertama. Yang kedua, itu mengganggu aktivitas para pedagang dan ada yang dirusak. Jadi kalau waktu hujan, seng pucuk itu sudah dibuka, maka hujan itu langsung turun ke tempat pedagang. Sempat ada pemagaran, Pak? Sempat ada pemagaran itu. Makanya di situ kita masuk ke dalam undang-undang bangunan gedung. Harapannya? Ya kami minta pihak perusahaan untuk membuka seng itu. Karena para pedagang kan nggak jualan. Dengan kondisi seperti itu, jadi para pedagang nggak bisa jualan. Sebelumnya, pada 24 April 2024 lalu, DPRD Kota Palembang telah meminta petugas Satpol PP untuk membongkar paksa pagar seng yang menutupi Gedung Plaza 16 Ilir dan mempersilahkan pedagang berjualan kembali karena pihak pengelola tidak memiliki izin pembangunan. Namun pihak pengelola pasar yang baru memaksa pedagang membayar sewa kios sekaligus selama 25 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus demam berdarah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 3 bulan sudah ada 26 pasien. Mayoritas pasien adalah balita dan anak-anak. Penderita demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus meningkat. Tercatat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, penderita DBD yang dirawat berjumlah 26 orang pasien. Pasien yang dirawat umumnya balita dan anak-anak. Beberapa gejala yang muncul pada penderita DBD seperti demam tinggi mendadak, muncul bintik merah di tubuh, nyeri sendi, serta mengalami pendarahan diimbau segera mengecek di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi peningkatan kasus demam berdarah di RSUD Martapura yaitu di bulan Januari sebanyak 8 pasien, kemudian di bulan Februari 14 pasien, kemudian di bulan Maret sampai sekarang sudah terjadi kasus pasien yang ke rumah sakit sebanyak 4 pasien. Untuk penanganan sendiri gimana, Bu? Untuk penanganan kami dari RSUD Martapura ada tim promosi kesehatan rumah sakit. Teman-teman dari PKRS ini memberikan edukasi baik kepada pengunjung maupun keluarga pasien yang datang ke RSUD Martapura. Dalam mencegah penyakit DBD khususnya di lingkungan keluarga, upaya pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan dengan cara gerakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur benda-benda berpotensi berkembangnya nyamuk. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.